Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Ngopeni Iman. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah yang Kau berikan sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam Ngopeni Iman pada sore hari ini. Kiranya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati supaya kami dapat menerapkan atau menjadikan pedoman iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, untuk bacaan Alkitab pada sore hari ini di Ngopeni Iman episode ke-59 diambil dari Ibrani 11 ayatnya 29 sampai 31. Ibrani 11 ayatnya 29 sampai 31. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ayat 29, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ayat 30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ayat yang ke-31, karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang sudah mendengar dan menerapkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dalam Ngopeni Iman yang episode ke-59. Untuk tema hari ini adalah tetap beriman dalam pergumulan. Ya, jadi tetap beriman dalam pergumulan ini Bapak Ibu, kehidupan setiap manusia itu pasti ada masalah. Pasti setiap kita manusia itu pasti pernah mengalami namanya pergumulan hidup. Nah, jadi kembali lagi kita ke tema itu, tetap beriman dalam pergumulan. Apa maksud kita harus tetap beriman meskipun kita itu di dalam kehidupan kita itu selalu ada pergumulan. Kenapa kok kita harus sesuai dengan temanya tetap beriman dalam pergumulan? Itu kenapa? Oke, mari kita simak dalam bacaan kita yang diambil dari Ibrani 11 ayat 29 sampai 30. Di sini Bapak Ibu, di dalam 3 ayat tersebut yang sudah saya bacakan, di sini terdapat 3 peristiwa. 3 peristiwa besar. Jadi peristiwa itu 3 peristiwa tersebut terjadi dalam perjanjian lama. Yaitu yang pertama, Musa yang membelah Laut Merah. Yang kedua adalah runtuhnya tembok Yeriko, dan yang ketiga adalah peristiwa Rahab yang menyelamatkan 2 pengintai. Jadi untuk itu Bapak Ibu, untuk peristiwa pertama dahulu ya. Jadi pada waktu itu, jadi bangsa Israel itu sempat dijajah, bukan dijajah ya, tapi lebih tepatnya menjadi budak untuk Mesir. Jadi Tuhan Yesus mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Namun tidak semudah itu. Bangsa Israel harus melewati banyak siksaan, melewati banyak godaan, dan selama itu gitu. Jadi pada peristiwa pertama itu bangsa Israel pada akhirnya menyeberangi Laut Merah yang dipimpin oleh Nabi Musa pada saat itu. Lihat perjuangan yang dialami mereka. Dari awal sampai akhirnya mereka berhasil terlepas dari Mesir dan Nabi Musa membelah Laut Merah itu. Jadi semua itu pasti ada perjuangannya. Mereka tidak pernah menyerah dan selalu percaya bahwa Tuhan itu pasti membukakan jalan untuk bangsa Israel. Sampai akhirnya mereka berhasil untuk menyeberangi Laut Merah tersebut. Lalu untuk peristiwa yang kedua. Untuk peristiwa yang kedua ini, bangsa Israel berhasil merubuhkan tembok Yeriko yang besar, yang pada saat itu juga waktu itu untuk merobohkan tembok Yeriko ini dipimpin oleh Nabi Yosua. Jadi dengan kepercayaan iman dari Nabi Yosua dan seluruh bangsa Israel, mereka hanya membutuhkan waktu 7 hari lamanya untuk merobohkan tembok tersebut. Jadi memang butuh proses, jadi tidak langsung untuk proses tersebut hancur itu tidak langsung. Jadi perlu proses dan perlu penghayatan dan perlu untuk kesabaran dan juga perlu untuk kita untuk saling
menguatkan satu sama yang lain pada waktu itu. Kemudian yang peristiwa yang ketiga. Jadi untuk yang peristiwa ketiga ini Bapak Ibu, untuk ada seorang perempuan sundal, yaitu bernama Rahab. Jadi Rahab ini dia tinggal di Yeriko pada waktu itu, dan pada waktu itu pula ada Nabi Yosua memerintahkan dua orang pengintai Israel untuk mengintai di dalam Yeriko. Tetapi singkat cerita dua pengintai tersebut ketahuan. Lalu Rahab tersebut membantu dua pengintai tersebut untuk menyelamatkan. Jadi dua pengintai tersebut di sini masuk ke rumah, dilindungin. Setelah itu akhirnya Rahab menyembunyikan dua pengintai tersebut, dan kemudian dua pengintai tersebut selamat. Tetapi Rahab meminta bantuan kepada dua pengintai tersebut agar ketika bangsa Israel datang untuk menyerang Yeriko, untuk menyelamatkan keluarga dari Rahab. Jadi Bapak Ibu, dari ketiga peristiwa besar tersebut, tentu semuanya pasti ada proses. Tentu semuanya pasti ada tahapan-tahapan. Dan tidak ada yang namanya instan. Jadi tiga peristiwa besar tersebut berhasil dialami dan berhasil dilakukan untuk berasal dari kesabaran, berasal dari kekuatan iman, Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam setiap pergumulan kita ya, kita pasti di dalam kehidupan sangat sering ya Bapak Ibu untuk mengalami apa yang namanya masalah hidup, entah itu dari yang kecil maupun yang besar. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita yang percaya akan Tuhan Yesus, kita harus tetap saling menguatkan iman kita bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah diam dalam melihat kita untuk melihat masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi kita harus tetap sabar, kita harus tetap percaya yang akan namanya proses, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja. Kita bisa melihat dari tiga peristiwa itu, peristiwa besar. Tuhan sanggup melakukan tiga peristiwa tersebut. Tuhan sanggup membebaskan bangsa Israel dengan membelah Laut Merah. Tuhan sanggup untuk merobohkan tembok Yeriko. Tuhan sanggup juga untuk menyelamatkan dua pengintai tersebut. Dan itu tidak ada alasan Bapak Ibu untuk kita setiap perkara dan setiap pergumulan kita itu untuk bisa dapat kita lewati dengan baik bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, selemah apapun kita sebagai manusia, Tuhan itu pasti akan membantu kita, Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus tetap percaya dan beriman di setiap pergumulan, seperti bangsa Israel dan Rahab yang memiliki iman yang teguh dan kuat, dan percaya kepada Tuhan. Dan harus kita ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, mau itu kita susah ataupun kita seberat apapun permasalahan kita. Asalkan kita percaya dan kita percaya dalam iman, Tuhan akan selalu menyertai kita. Saya ada suatu quote dari pemain basket legendaris, tetapi saya kurang tahu berapa tahun lamanya pemain ini sudah tiada. Jadi dia sempat meninggalkan kata-kata seperti ini: everything negative, pressure, challenge is all on opportunity for me to rise. Pemain basket ini adalah Kobe Bryant. Jadi pasti Bapak Ibu tahu Kobe Bryant ini adalah pemain basket hebat, legendaris juga, legenda di Amerika Serikat. Jadi everything negative, pressure, challenge is all an opportunity for me to rise. Jadi artinya segala sesuatu yang negatif, memiliki tekanan dan tantangan, itu semua adalah peluang untukku untuk bangkit. Sekali lagi Bapak Ibu, segala sesuatu yang negatif, memiliki tekanan dan tantangan, itu semua adalah peluang kita untuk bangkit. Jadi mari Bapak Ibu, kita bersama-sama untuk tetap beriman di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan berkati. Amin. Ya, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu yang sudah kami dengarkan melalui ngobrol iman ini pada sore hari ini. Biarlah Tuhan kami
dikuatkan secara iman. Kami percaya akan Engkau, kami percaya bahwa Engkau selalu ada di setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Kuatkan iman kami, supaya kami tetap harus ada untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekian untuk Ngopeni Iman pada hari ini. Sampai bertemu di Ngopeni Iman episode selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.